Di mana kita? Di mana kita? Yogyakarta. Yogyakarta. Bang Marijan. Bang Marijan. LWS Semarang. Jaya. Ya, kita mulai petualangan dengan jeep apa? Gampang. Kemana mas? Belakang Bang Marijan. Sowan nggih. Mohon saya agak di atas ya, untuk rombongan dari LWF, silakan berkumpul di sebelah sini. Oke, untuk rombongan dari LWF Semarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Uki dan ini ada beberapa rekan. Oke, untuk rombongan dari LWF, selamat datang di destinasi yang pertama. Ini kita sekarang berada di Museum Petilasan Mbah Marijan. Jadi di sini ini dulu adalah rumah dari keluarganya Mbah Marijan. Nah, untuk yang berada di depan kita, ini dulu adalah rumah anaknya Mbah Marijan, yaitu Pak Asih atau Mbah Asih. Beliau ini adalah anak nomor 3 dari Mbah Marijan yang sekarang menjadi juru kunci atau penggantinya Mbah Marijan. Kalau untuk rumah Mbah Marijan sendiri, itu yang keramik berwarna hitam di sebelah timur ya, itu adalah rumah dari almarhum Mbah Marijan. Nah, untuk kawasan ini kita berada di jarak 4,7 kilo dari puncak Gunung Merapi dan kita berada di Desa Kinahrejo. Nah, untuk Desa Kinahrejo ini dulu termasuk desa paling atas, tapi kalau untuk rumah itu di atas dulu masih banyak rumah sampai di aspal paling atas. Jadi kita naik lagi itu masih ada jalan aspal, tapi kalau sekarang itu sudah menjadi jalan mati. Kalau dulu itu sebagai jalur penghubung antara Desa Kinahrejo dan juga Desa Kali Adem yang ada di bawah Bangker Kali Adem sana. Nah, untuk kawasan ini dulu 2 kali terkena erupsi Merapi di tahun 2010. Jadi kalau untuk erupsi 2006, kawasan ini aman, tidak terkena erupsi. Makanya dulu Mbah Marijan walaupun tinggal di sini, beliau tidak dievakuasi. Tahun 2006 beliau ini selamat. Tapi di tahun 2010 beda cerita. Nah, 2010 ini kawasan Kinahrejo itu 2 kali terkena erupsi Merapi, yaitu yang pertama tanggal 26 Oktober 2010 jam setengah 7 malam. Dan saat itu menewaskan 39 orang termasuk Mbah Marijan sebagai juru kunci dan 2 orang relawan yang mengendarai mobil EPV atau mobil evakuasi yang ada di belakang saya. Jadi ceritanya 2 orang relawan ini ingin menyelamatkan Mbah Marijan, tapi sayangnya sebelum mereka berhasil membawa Mbah Marijan turun, ternyata ada awan panas yang melintas di kawasan ini. Tanggal 27 Oktobernya di jam 6 pagi, para relawan ingin mengevakuasi jenazah dari Mbah Marijan karena Mbah Marijan dinyatakan meninggal dunia di malam harinya. Saat itu mobil evakuasi ini ditemukan di depan rumah sebelah sini, tempat kita foto tadi, dan 1 orang relawan ditemukan di bawah mobil atau di dekat mobil. 1 orang relawan lagi ditemukan di depan rumahnya Mbah Marijan, dan Mbah Marijan sendiri ditemukan dalam posisi sujud
itu posisinya di dalam rumah. Nanti kalau kita berkunjung ke rumahnya Mbak Marijan itu ada batu nisan. Itu bukan makam itu adalah petilasan atau tempat ditemukannya pertama kali jenazah dari Mbak Marijan tersebut. Nah setelah itu erupsi yang kedua terjadi di tanggal 5 November 2010 jam 12 malam. Nah untuk kawasan ini terkena dampak erupsi lagi, tetapi untuk korban jiwa sudah tidak ada karena sudah kosong. Nah untuk bangunan di sini semuanya sudah habis atau rata dengan tanah, terkecuali masjid yang ada di sebelah barat itu yang berwarna hijau, itu Masjid Al Amin, satu-satunya bangunan yang dinyatakan utuh di erupsi 2010. Nah kalau untuk di sini bangunan yang masih asli itu hanya tinggal lantai ini ya. Lantai yang kita injak ini yang berwarna pink dan yang berwarna putih ini adalah lantai yang masih asli. Kalau untuk tembok itu tembok yang pendek-pendek yang ada di sebelah sana. Kalau untuk tembok atas dan juga atap ini sudah renovasi semuanya. Oke, nanti di dalam sini ini ada beberapa barang, ada mobil evakuasi, peralatan memasak, ada almari, ada kursi, gamelan. Nah, untuk yang di sana itu ada tulang, itu adalah tulang sapi. Jadi di sini mayoritas itu adalah peternak sapi perah. Di tahun 2010 ada sekitar 3.000 ekor sapi yang mati terkena dampak awan panas. Nah, kalau untuk di sebelah sana nanti ada beberapa foto, itu adalah foto gambaran saat terjadi erupsi Merapi dan sesudah terjadi erupsi Merapi. Nah, maka untuk rombongan dari EWF yang mau foto-foto dulu atau berkunjung di kawasan ini, silakan nanti saya lanjut lagi nanti kalau di kawasan ini sudah jauh saya lakukan. Maka silakan yang mau foto-foto di lagi saya Oh, ada gamelan masih. Gamelan Mbah Marijan. Nah kalau di sini kalau mengambil gambar dilarang pakai sendal dan juga sepatu ya, harus pakai kamera. Soalnya kalau pakai sendal atau sepatu tidak viral. Jadi orang Jepang nangkene ya. Enggak. Yang di pojok sebelah sini ini adalah makamnya Mbak Marijan. Nah kalau makamnya Mbak Marijan itu berada di desa Srungen. Jaraknya sudah sekitar 3 km lagi ke bawah dan itu harus nyebrang Sungai Gendol. Sungai Gendol ini adalah aliran utama lava pijar tahun 2006. Jadi nanti kita lewat dari bunker ke museum itu nanti kita lewat samping Sungai Gendolnya tersebut. Nah kalau untuk yang di sini, yang paling atas ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Yang paling atas sendiri ini adalah Mbak Marijan. Bawahnya ini adalah Bapak Tutur Priyanto, itu relawan dari PMI. Dan bawahnya lagi Mas Yuniawan Wahyu Nugroho, itu adalah wartawan. Ini adalah 2 orang relawan yang mengendarai mobil evakuasi yang ada di sebelah sana. Mobil evakuasi ini juga 2 kali terkena erupsi Merapi. Pertama itu di depan rumah sebelah sini, kondisinya seperti ini, hanya pecah di bagian kaca saja. Dan untuk erupsi yang kedua itu berada di bawah, sebelum tadi kita nanjak. Nah itu ada desa, itu dulu dievakuasi ke sana dan di sana terkena dampak awan panas lagi. Jadilah seperti itu. Kalau dulu warnanya biru telur asin, tapi kalau sekarang biru, bukan biru lagi, itu telur asinnya gosong jadi coklat. Oke, nah untuk yang di sebelah sini, beliau ini adalah istrinya Mbah Marijan. Beliau selamat dari erupsi Merapi, tapi di tahun kemarin beliau ini meninggal dunia dikarenakan sudah sepuh atau sudah tua. Nah, yang di sebelah ini ya. Yang kalau untuk yang bawahnya ini adalah Pak Aceh atau Mbah Aceh, anak nomor 3 dari Mbah Marijan yang sekarang menjadi juru kunci atau penggantinya Mbah Marijan. Nah, kalau untuk foto-foto di sini adalah kondisi kawasan ini setelah beberapa bulan terkena dampak awan panas. Jadi sudah ada tanaman hijau yang mulai sehat.
Nah, kalau untuk juru kunci Gunung Merapi, di sini sudah ada 3 orang atau 3 generasi. Mulai dari yang pertama itu namanya adalah Mbah Hargo atau Ngabehi Surakso Hargo. Yang kedua adalah Mbah Marijan atau Penewu Surakso Hargo. Yang ketiga adalah Pak Asih atau Mas Medono Surakso Hargo. Jadi untuk juru kunci ini satu keturunan, bapak anak cucu. Tapi ini adalah orang-orang terpilih yang dipilih langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono atau Rajanya Jogja. Jadi ini bukan sembarang orang bisa menjadi juru kunci. Berarti nanti anaknya Pak Asih bisa jadi juru kunci? Bisa. Nah itu terpilih. tapi kan ini harus dengan kategori-kategori tertentu ya. Jadi tidak harus anaknya Pak Asih Nggak ternyata otomatis. tidak mampu, itu tidak bisa dipaksa. Karena ini tidak bisa dengan paksaan. Pilihan leluhur juga ya Pak? Iya betul. Jadi itu ada proses-proses tertentu yang hanya intern saja ya. Oke, kita bergeser ke sebelah sini, kita ke petilasan Bapak. Oke, untuk rombongan dari EWF, nah untuk di sebelah kanan saya ini dulu adalah rumah dari almarhum Mbah Marijan. Kalau sekarang ini sudah direnovasi semuanya ya, karena sudah benar-benar hancur. Nah untuk batu nisan yang ada di tengah ini adalah petilasannya atau tempat ditemukannya pertama kali jenazah dari Mbah Marijan. Nah kalau untuk foto-foto kecil yang ada di belakang sana itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono dari yang nomor 3 sampai yang nomor 10 sekarang. Nah kalau untuk yang nomor 1 dan nomor 2 itu berada di Keraton Yogyakarta. Nah kalau untuk peti yang berwarna merah yang ada di dalam sana itu adalah peti yang digunakan untuk membawa benda-benda pusaka yang dianggap sakral oleh Keraton Yogyakarta saat diadakannya prosesi labuhan. Labuhan ini adalah satu acara yang diadakan oleh keluarga keraton. Labuhan ini adalah sedekah bumi dari Keraton Yogyakarta ke Gunung Merapi. Nah kalau di Jogja ini ada 2 tempat. Pertama ke Gunung Merapi, yang kedua ke pantai selatan, ke Parangkusumo. Ini kalau bapak-bapak ini udah nggak asing lagi dengan Parangkusumo ya Pak. Oke, untuk rombongan dari EWF mungkin kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya jelaskan di Museum Petilasan Mbah Marijan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, jangan lupa dulu ya. Bikin jamu, kalau ini buat bikin sambal. Kita review mobil dulu. Ini mobil yang dipakai semua Land Cruiser hardtop ya Pak? Ya, Land Cruiser semua. 4x4? Oh iya. 4. Kita review mobil dulu. Nah, ini yang Ini kenangan review. dulu mobil dinas bapakku kayak gini, orang perkebunan. Masih ada bisa dijual di sini. Ah, bukan mobil kantor dinas. Oh, kantor pun boleh. Jangan Pak, ini video Pak. Nanti dikira apa-apa saya. Jadi kalau naik ini tuh langsung keingat masa kecil, diajak ke kebun ke ini. Daerah mana itu? Magelang dulu. Oh, Magelang. Ini dulu pertama dibawa ke rumah, anak-anak kecil lari, dikira mobil culik. Nah ini ada belalainya, artinya kalau kena genangan air dia nggak kemasukan air, mesinnya tetap jalan. Dan karena 4x4 ya rusuh. Siap. Kalau dulu mobil kayak gini culik anak, sekarang Iya. culik janda. Tapi zaman Petrus juga. Ini tahun berapa Pak yang unit ini? Ini tahun 76.
76, oh, setahun setelah saya lahir. Jarum susunya. Setahun setelah saya lahir. Waduh, buka umur deh. Kendaraan dapat dioperasi. Oh, ada ininya Pak ya? Ada uji kelayakan ya. Stiker hijau berarti diloloskan. Sudah hijau begini itu lolos. Kalau nggak hijau nggak boleh jalan. Nggak boleh. Saya juga. Oke. Tapi ini kebanyakan masih ori asal juga ya Pak ya. Karena mobilnya memang terkenal tangguh dan boros. Kali yang ini Pak? Nah, ini tahun 80. 80, oh, lebih muda ya? Ya. Wah, kaki-kakinya tuh keren banget. Ini memang aslinya open atau modif Pak? Ini artinya top, ada topnya, tapi topnya kalau di daerah Merapi Iya. harus dilepas karena nggak laku kalau tertutup. Iya. Ini sebenarnya harus tertutup pintu belakang. Pintu belakang, iya benar. Semua pintu belakang ini. Oh, tapi topnya yang ini, Topnya yang dilepas, nggak bisa lepas seperti ini, besi seperti ini. tapi ini yang top kan dulu saya ingatku sih ada yang top pakai apa terpal, ada yang top baja juga. Top pakai terpal itu namanya kanvas. Kanvas ya. Yang besi, ada kacanya itu. Itu tambahan ya berarti Pak kalau ini besi ini. Yang Yang besi ini apa? Ini kan Safety-nya itu. Safety-nya untuk keamanan. Karena kalau iya namanya musibah tiba-tiba terbalik, penumpang tidak tertindis kendaraan. Bukan orang off-road tapi senang ngikutin off-road Pak, jadi ngerti juga standar safety-nya. Dan kalau kita naik standar safety-nya begitu minimal ya. Kalau kita kadang-kadang bandel nih nggak mau pakai helm, tapi pas area yang cukup berbahaya gitu harus pakai helm. Itu standar safety. Land Cruiser alias hardtop. Hardtop kemudian pagi-pagi souvenir. Ini cadangannya yang dipasang kok cadangannya gundul nih, nggak layak. Ini mobil ini tergolong mobil yang suka menolong. Ini ada gandengan ya, kopler ini digandeng. Ini tanduknya sini pakai rantai atau tambang yang kuat gitu, serat Kevlar atau gimana. Kuning. Komunitas mereka Indonesian Off-Road Federation. Pemda DIY. Silakan langsung naik. Kita lanjutkan perjalanan. Kantongnya bisa di atas ini, tidak apa-apa. Anggota paling santuy. Gimana Mas, seru? Alhamdulillah seru sekali. Kita naik lagi nih. Yang Lewat. menantang kita. Yang lebih off-road. Nanti kita pakai helm-helmnya itu. Enak. Mantap. Gimana, seru perjalanannya? Belum, kurang seru. Ntar lagi kita ke area yang menantang. Nanti lewat sungai itu. Girls, gimana? Menarik acaranya? Nih, aku suka warna ini kuning. Tapi ini nggak ori kayaknya. Setauku sih warna-warna paling banyak itu mereka ini. Dan ya memang sih ini udah tua ya, ini 76. Zaman-zaman itu emang tempulan. Tadi aku semunggah ini. 4x4 artinya penggerak 4 roda, 4 mobil, 4x4 kok penggerak roda ya.
4 kali 4 kali 4 ya 10. Wih. Ngawur nih. Jadi maksudnya 4 kali 4 penggerak 4 roda. Jadi 4 roda ini bisa gerak semua. Jadi kalau yang depan salip nggak apa-apa, yang belakang masih dorong. Sebaliknya kalau yang belakang itu selip, yang depan masih narik. Masa tahu Mas. Nah, yang bohong. Ah, ini driver nih, driver gimana? Tolong bantu jelaskan. Jangan bilang 4 kali 4 sama dengan 16. Nanti dijawab sempat nggak sempat harus balas. Enggak perlu dibales Mas. Sakit. Oke, Mas, kamu jalan dulu. Ayo ngomong. Kita cari warga Jepang. Kita bantai. Musnahkan. Indonesia menang. Indonesia, Piala Dunia. Mereka ngomong Jepang karena aku pakai ini, pakai topi Jepang, pakai topi Jepang. Perkapan standar kalau lagi ke ini, ke order lama-lama. Kamu dicari Bapak Sari. Oh iya, oh nanti diceritain sama masnya. Bangker ini punya story yang sedih banget. Oke, kita akan memasuki bunker. Ini bukan bunker nuklir atau bunker perang ya? C, gandengan C. Biar kelihatan kalau pasangan. Mas WKWK? Waka-waka. Video ini ngapain? Oh video. Aku alasin disebut Assalamualaikum. Wah, enak guys. Dua pintu tidak ditutup, itu satu pintu buat tamu dan lima meter yang paling besar karena kan di atas banget tadi kursi 5 meter sampai di perkampungan kalian ada yang maunya cari tempat yang dingin dulu lewat masuk ke dalam air. Kalau tapi airnya sampai mendidih sampai ulang gosong di dalam Pak. Jadi diambil sudah gosong. Airnya sampai habis ya Pak ya? Iya. Identitasnya karena airnya sampai mendidih sampai asap sampai kering. Ya. Bisa dibayangkan betapa panasnya itu Kalau awan. kan kuat tapi untuk menahan. Kalau tapi kan tadi gagal. dibikin hanya untuk dari gaya awan panas. Bukan, ini buatan baru ya Pak? Bukan, tahun 2001. Ini kan 2005. Nah, 1 tahun karena erupsi bersama gempa Bantul waktu itu. Ada 2 relwan yang terjebak di dalam banjir ini. tidak menjamin berarti ya Bang. Iya. Perlindungan terhadap panasnya yang gagal ya Pak ya berarti? Apakah Anda merasakan entitas-entitas tertentu? Kita lanjutkan petualangan kita. Kita berpasangan dengan
papasan, aduh ngomong banget. Kita berpapasan dengan truk-truk pasir. Lihat belakang, video di belakang. Alah, raketa, semangat, raketa. Ngomong Jawa lho. Mas yo tekan omah ngeluh, tangga ning kene ora ngeluh. Lupakan dulu masalah di rumah. Oh, yang ada jamnya yang mati itu ya, Pak? Apa? Jam yang matinya pas erupsi. Jam dindingnya itu matinya pas erupsi. Jadi kena erupsi terus mati. B, udah ngopi B? 3 kali. Baterainya? Pakai 4. Oh ya, ini bukan iklan ya? Komposisi yang tepat. Astagfirullah. Omahku memoriku sugeng mawon. Sekarang kita sudah sampai di museum, namanya Museum Rumahku Memoriku. Nah, untuk tempat ini berada di Kampung Petung, Kebuaja, Cangkringan. Nah, untuk dulunya rumahnya sebelum kena erupsi kurang lebih seperti ini. Besar ya? Sangat besar. Ini dulu rumahnya Bapak Sarswaji. Beliau seorang lurah, dokter, dan juga ketua paguyuban. Wah, oke. Betul. Nah, untuk tempat foto tadi Mas Mbak semuanya itu berada di ujung bagian teras ini. Sekarang berada di ruangan ini. Nah, untuk rumah kecil ini dulu klinik beliau, sekarang jadi toko souvenir, udah direnovasi. Nah, rumah ini kena erupsi tanggal 5 November jam 12 malam. 12/4 malam. Penghuni ini gimana? Pas malamnya Kena semua. kena semua. Termasuk orang. Kalau Sudah orangnya evakuasi semuanya malah selamat ya tinggal di rumah ini. Jadi sebenarnya untuk Bapak Sarswaji itu malah meninggalnya sebelum erupsi. Nah, jadi tempat ini ditinggali oleh beberapa anak. Keluarga, betul. Nah, untuk di belakang mbaknya itu ada kerangka sapi. Banyak yang bilang itu kerangka sapi saurus ya. Nah, untuk sapi itu kerangka di masyarakat. Fosil sapi. Itu sapi yang korban di sini juga, Pak? Betul. Oh, paguyubannya seni ya, Pak ya? Ya, banyak Pak di sini, Pak. Contoh barang-barang yang kena erupsi sebelumnya di sini ada gamelan dari paguyuban. Nah, sama kayak tempatnya Mbah Marijan yang membuat beda yaitu di sini ada beberapa sisa tokoh wayang yang utuh, padahal cuma dari kulit kering tapi utuh. Punokawan. Nah, dulu juga Yang sama Semar. wayang itu ditaruh dalam sebuah kotak besar bersama Iya. wayang yang lain. Wayangnya sama kotaknya terbakar habis, sisanya ada 6 tokoh itu terus ditaruh dalam ini guys. Bisa disebutkan, Mas? Kalau nama-namanya dari atas paling kiri itu adalah Arjuna, tengah atas Semar, kanan atas itu Anoman, yang bawah kiri itu Gatot Kaca, bawah tengah itu Batara Bayu, yang paling kanan bawah itu adalah Antaraja, kakak dari Gatot Kaca. Kalau di pewayangan itu adalah tokoh-tokoh baik karena apa dari Pandawa sama apa namanya? Punokawan Punokawan. Seperti itu. leadernya dia. Untuk Semar tuh gamelannya, kalau tiba yang di tertinggi. sini, Ini kelihatannya karena panas itu, Mas. betul, karena memuai terkena panas terus terkena runtuhan-runtuhan makanya melihat semua. Gong saja bisa kayak gini. Ini guna, terus itu ke Kenong. kita lanjut lagi. Dari yang paling kita ke ruangan selanjutnya juga boleh di ruangan dapur.
sebelah sini ruangan dapur miliknya Bapak Sarswaji. Kalau orang Jawa mengatakan pawan atau pawanan. Nah untuk di sini masih banyak perabotan, malah lebih banyak dari tempatnya Mbak Marijan. Nah contohnya seperti ini, di belakang bapaknya itu juga ada. Nah ada juga dokumentasi foto sapi yang masih hidup terus dievakuasi oleh anggota Kopassus. Sakti ya. Nah seperti ini. Jadi untuk sapi-sapi yang masih hidup selalu diselamatkan atau dipindahkan. Tapi sayangnya dari sapi ini seling 3 hari sampai 1 minggu juga bakalan mati. Stres. Matinya ada betul yang stres atau trauma, ada juga yang disembelih. Iya tuh, bahan. Timbangnya mati. Enggak, Karena perlu apa? bahan pangan cepat. Faktornya yang lain itu kayak gini, ada luka bakar juga. Ini nggak mungkin sembuh juga karena udah parah banget. Kan lebih baik disembelih. Nah terus dulu kalau katanya sapi-sapi ini kalau diajak ngungsi mungkin mau nggak kayak yang mati. Kalau yang mati itu diajak ngungsi jawabnya mau. Oh, benar. Bener kan Bu? Jadi katanya alasan penduduk sini ngeyel juga karena sayang sapinya itu. Nah mungkin Mbak. Karena itu kan yang menghidupi mereka juga. Nah untuk di sini ada juga perabot dari plastik yang paling depan kanan itu dulu rak sendal, tumpukan rak sendal. Ini dispenser, yang ini jerigen minyak tanah. Jadi dulu kan di sini masih banyak kompor minyak tanah itu. Terus kalau yang ini mungkin ibunya sering pakai. Apa coba ibu tebak dulu. Mesin cuci. Nah betul, mesin cuci. Emang yang gede ada nggak nih? Dari Nah, di sini ada proses pengevakuasian dari kamu agama ya. Ya, semuanya dokumentasi hampir sama dari penyelamatan korban, pencarian dan proses pengevakuasi saat mengungsi atau evakuasi. Seperti itu. Nah, ini untuk ibunya sama mbaknya, masnya, bapaknya nggak usah iri. Di atas etalase kaca itu ada skincare recommend, udah tahan panas, udah mencilat. Jadi jangan panas matahari. Wah, kita mau gini tahan panas berarti gawane Marina wis. Oh, udah. Chandra sudah memutuskan skincare-nya. Bela tulit. Bener aku nggak Marina sih ya. Biji terapi. Wah, tulit. Mau apa tulit? Kata-kata hari ini aku ada kata-kata soalnya aku lagi baca lur. Iya, bajunya baru, Lur. Pada main air. Karena kita bagian dokumentasi. Video jalan. Wah, ini drivernya pamer ketangguhan mobil ceritanya gitu. Ternyata ada yang lihat sini.
bagian dokumentasi. Kayaknya mereka belum puas main air dan aku kecipratan.